Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Fauziah dengan NIM 42014200079 dari Rombel Pendidikan Fisika 3A. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai interpolasi polinomial Lagrange. Nah, sebelumnya interpolasi polinomial ini itu merupakan salah satu metode numerik yang bertujuan untuk menaksir nilai-nilai tengahan di antara titik-titik data yang telah diketahui. Nah, seperti apa sih? Nah, seperti misalnya di sini pada soal nomor 5 telah tersedia beberapa titik-titik data, telah tersedia data, di mana di sini titik X itu ada 1, 2, 3, 5, dan 6. Dengan nilai fx dari titik 1 itu adalah 4,75, nilai fx dari titik 2 itu ada 4,0 dan seterusnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari f3,5. Nah, 3,5 ini itu pertama-tama kita tentukan letaknya di mana. Nah, 3,5 ini tuh kan letaknya di sini ya, di antara titik 3 dan titik 5. Nah, lalu di sini kita diminta untuk mencari nilai fx dari titik 3,5 ini, atau diminta mencari f3,5. Nah, dengan cara mulai dari orde 1 sampai orde 4. Nah, bagaimana sih caranya? Ikuti terus pembahasan selanjutnya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu kita mencari menggunakan orde 1. Nah, pada orde 1 ini kita menggunakan dua buah data. Dan syaratnya dua buah data ini itu harus berada di antara titik 3,5, titik yang kita cari ini. Nah, misalnya nih, kita menggunakan dua buah titik 1 dan titik 2. Nah, ini tidak bisa karena titik 1 dan titik 2 ini itu tidak berada di antara 3,5. Berarti agar berada di antara titik 3,5 ini, satu buah data kita ambil dari sebelah kiri dan satu buah datanya lagi kita ambil dari sebelah kanan ini. Nah, di sini saya mengambil data pertama x0 sama dengan 3 dan data kedua x1-nya sama dengan 5, di mana fx0 atau fx dari 3 ini itu sama dengan 5,25 dan fx1 sama dengan 19,75. Nah, yang pertama kita mencari L0x terlebih dahulu, di mana L0x ini itu sama dengan x min x1 per x0 min x1. Nah, lalu kita masukkan saja datanya, berarti L0x sama dengan x-nya sama dengan 3,5 dikurangi x1-nya sama dengan 5 per x0 sama dengan 3 dikurangi x1 sama dengan 5. Nah, lalu kita dapatkan hasilnya L0 X sama dengan 3/4 atau 0,75. Nah, lalu selanjutnya yang kedua kita mencari L1X, di mana L1X sama dengan X min X0 per X1 min X0. Nah, kita masukkan datanya seperti tadi, berarti L1X sama dengan 3,5 min 3 per 5 min 3. Nah, dan hasil dari L1X ini kita dapatkan 1/4 atau 0,25. Nah, lalu selanjutnya setelah kita dapatkan L0X dan L1X, kita mencari nilai P1X, di mana P1X ini itu sama dengan L0X dikali Fx0 ditambah L1X dikali Fx1. Nah, kita masukkan saja datanya. L0X 0,75 dikali 5,25 ditambah 0,25 dikali 19,75. Nah, lalu hasil akhirnya untuk P1X ini kita dapatkan hasilnya adalah
8,875. Nah, berarti nilai fx dari 3,5 atau nilai P1x ini kita dapatkan nilainya sama dengan 8,875. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita mencari menggunakan orde 2. Nah, pada orde 2 ini kita mengambil 3 buah data. Syaratnya sama seperti sebelumnya, yaitu 3 buah data ini itu harus berada di antara titik 3,5 titik yang kita cari. Nah, di sini saya menggunakan data pertama X0 sama dengan 1, data kedua X1 sama dengan 3, dan data ketiga X2 sama dengan 6, di mana Fx0 sama dengan 4,75, Fx1 sama dengan 19,75, dan Fx2 sama dengan 36,00. Nah, selanjutnya pada orde 1 itu kan kita hanya mencari sampai L1X. Nah, pada orde 2 ini kita mencari sampai L2X. Nah, yang pertama untuk L0X itu rumusnya sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2. Nah, ini tinggal kita masukkan saja datanya yang ada di sini ke sini, lalu kita dapatkan 3,5 min 3 per 1 min 3 dikali 3,5 min 6 per 1 min 6. Nah, lalu kita dapatkan hasilnya sama dengan min 5 per 40 atau jika dalam bentuk desimal yaitu min 0,125. Nah, lalu selanjutnya untuk L1X itu rumusnya X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2. Kita masukkan datanya sehingga kita dapatkan 3,5 min 1 per 3 min 1 dikali 3,5 min 6 per 3 min 6. Dan hasilnya adalah 25,24 atau jika kita tulis dalam bentuk desimal yaitu 1,042. Nah, lalu untuk selanjutnya L2X. L2X itu rumusnya sama dengan X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan datanya sehingga menjadi 3,5 min 1 per 6 min 1 dikali 3,5 min 3 per 6 min 3. Dan hasilnya itu sama dengan 5 per 60 atau bentuk desimalnya yaitu 0,083. Nah, lalu yang terakhir kita mencari P2X atau nilai Fx dari 3,5 menggunakan orde 2. Di sini rumusnya L0x kali Fx0 tambah L1x kali Fx1 ditambah L2x kali Fx2. Nah, tinggal kita masukkan nilai yang sudah kita ketahui. L0x 0,125 dikali 4,75 ditambah L1X 1,042 dikali 19,75 ditambah L2X 0,083 dikali 36,00. Nah, lalu hasilnya untuk P2X kita dapatkan P2X sama dengan 7,875. Nah, jadi untuk orde 2 ini kita dapatkan nilai Fx dari 3,5 itu atau P2X itu sama dengan 7,875. Baik, untuk
Selanjutnya yaitu kita mencari menggunakan orde 3. Di mana orde 3 ini itu kita mengambil 4 buah data. Syaratnya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 4 buah data ini harus berada di antara titik 3,5 titik yang kita cari. Nah, di sini saya mengambil 4 buah data tersebut. Yang pertama, data pertama x0 sama dengan 2, di mana fx0 sama dengan 4,00, x1-nya sama dengan 3, di mana fx1 sama dengan 5,25, data ketiga x2 sama dengan 5, di mana fx2 sama dengan 19,75, dan data keempat yaitu x3 sama dengan 6, di mana fx3 sama dengan 36,00. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya, di sini kita mencari sampai L3, berarti ada L0x, L1x, L2x, L3x, ada 4. Nah, yang pertama untuk L0x itu rumusnya sama dengan x min x1 per x0 min x1 dikali x min x2 per x0 min x2 dikali x min x3 per x0 min x3. Nah, lalu kita tinggal masukkan datanya, kita substitusikan sehingga menjadi sama dengan 3,5 min 3 per 2 min 3 dikali 3,5 min 5 per 2 min 5 dikali 3,5 min 6 per 2 min 6. Dan hasilnya itu sama dengan min 15 per 96, atau jika diubah ke dalam bentuk desimal yaitu min 0,156. Lalu untuk L1x, rumusnya yaitu x min x0 per x1 min x0 dikali x min x2 per x1 min x2 dikali x min x3 per x1 min x3. Lalu kita masukkan datanya sehingga kita dapatkan 3,5 min 2 per 3 min 2 dikali 3,5 min 5 per 3 min 5 dikali 3,5 min 6 per 3 min 6. Nah, untuk hasilnya itu sama dengan 45 per 48, atau jika kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,937. Nah, lalu selanjutnya untuk L2x itu sama dengan x min x0 per x2 min x0 dikali x min x1 per x2 min x1 dikali x min x3 per x2 min x3. Nah, lalu sama seperti sebelumnya, datanya kita substitusikan, langsung saja kita dapatkan hasilnya. Untuk L2x itu sama dengan 15 per 48, atau jika kita ubah ke dalam bentuk desimal yaitu kita dapatkan 0,312. Lalu untuk L3x itu rumusnya x min x0 per x3 min x0 dikali x min x1 per x3 min x1 dikali x min x2 per x3 min x2. Lalu kita masukkan datanya sehingga langsung saja kita mendapatkan hasil untuk L3 yaitu min 9 per 96. Atau jika kita ubah ke bentuk desimal untuk L3x kita dapatkan min 0,094. Nah, untuk P3x yang terakhir kita mencari P3x itu rumusnya L0x kali fx0 ditambah L1x kali fx1 ditambah L2x kali fx2 ditambah L3x kali fx3. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai atau data yang telah kita ketahui sehingga menjadi L0x itu min 0,156, fx0 nya 4,00,
ditambah 0,937 dikali 5,25 ditambah 0,312 dikali fx2-nya 19,75 ditambah min 0,094 dikali 36,00. Sehingga untuk P3X kita mendapatkan hasil akhirnya yaitu 7,094. Nah, jadi untuk nilai fx dari 3,5 tadi pada orde 3 kita dapatkan nilainya yaitu 7,094. Baik, untuk yang terakhir yaitu kita menggunakan orde 4. Di mana orde 4 ini itu kita mengambil 5 buah data. 5 buah data berarti dari data yang tadi sudah tersedia, pada orde 4 ini kita mengambil semua data nih. Nah, untuk X-nya sendiri yang kita cari itu kan sama dengan 3,5. X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5, dan X4 sama dengan 6. Untuk fx0 itu sama dengan 4,75, fx1 sama dengan 4,00, fx2 sama dengan 5,25, dan fx3 sama dengan 19,75, dan fx4 sama dengan 36,00. Nah, untuk L0x untuk ini sendiri kita mencari sampai L4x karena orde 4. Nah, untuk rumusnya sendiri untuk L0x itu X min X1 per X0 min X1 dikali X min X2 per X0 min X2 dikali X min X3 per X0 min X3 dikali X min X4 per X0 min X4. Panjang sekali ya. Nah, karena ini mungkin tidak akan cukup, teman-teman bisa langsung memasukkan saja nilai yang sudah diketahui terhadap ke rumus L0x ini, sehingga teman-teman akan mendapatkan hasil akhir untuk L0x itu sama dengan 0,070. Nah, lalu untuk L1x-nya sendiri itu rumusnya seperti yang tertera di bawah ini. Teman-teman juga bisa langsung masukkan data yang telah diketahui, sehingga untuk hasil akhirnya untuk L1x itu teman-teman akan mendapatkan hasilnya yaitu min 0,391. Selanjutnya untuk L2x rumusnya seperti ini, seperti yang sudah saya tuliskan. Lalu teman-teman juga bisa langsung memasukkan data yang telah diketahui ke rumus L2x ini, sehingga untuk L2x kita akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu 1,172. Lalu selanjutnya untuk L3x. Nah, teman-teman juga bisa langsung masukkan datanya ke rumus L3x ini, sehingga untuk hasil akhirnya teman-teman akan mendapatkan nilainya yaitu 0,195 seperti itu. Lalu untuk yang terakhir L4x, kita masukkan data yang telah diketahui ke rumus L4x, sehingga untuk hasil akhirnya yaitu sama dengan min 0,047 seperti itu. Nah, di sini sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak menulis secara rinci karena mungkin di sini tidak akan muat seperti itu. Nah, lalu untuk yang terakhir untuk P4X
itu kita dapatkan rumusnya yaitu L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1 ditambah L2x dikali fx2 ditambah L3x dikali fx3 ditambah L4x dikali fx4. Sehingga nah ini juga sama ya, teman-teman tinggal masukkan nilai yang sudah kita dapatkan L0x, L1x, L2x, L3x sampai L4x ke sini, dan fx0 sampai fx4 teman-teman tinggal masukkan, sehingga teman-teman akan mendapatkan hasil akhir untuk f4x adalah ini saya hapus lebih dahulu ya. Nah, untuk P4x itu hasilnya sama dengan 7,094. Nah, berarti untuk nilai fx dari 3,5 atau P4x pada orde 4 ini kita dapatkan hasilnya sama dengan 7,094. Nah, jadi setelah kita menghitung nilai fx dari 3,5 mulai dari orde 1 sampai orde 4 menggunakan metode interpolasi polinomial Lagrange, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu untuk orde 1 nilai P1x-nya sama dengan 8,875, untuk orde 2 P2x-nya sama dengan 7,875, untuk orde 3 P3x-nya sama dengan 7,094, untuk orde 4 P4x-nya sama dengan 7,094. Nah, bisa kita lihat pada hasil akhir keempat orde ini bisa kita lihat bahwasanya pada orde 3 dan orde 4 ini hasil pembulatannya, ini kan hasil pembulatan ya, hasil pembulatan 3 desimal ini kita dapatkan hasilnya sama. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwasanya semakin besar orde atau semakin banyak data yang kita gunakan, maka hasilnya pun akan memiliki galat yang semakin kecil. Seperti itu. Nah, jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan soal nomor 5 menggunakan metode interpolasi polinomial Lagrange ini. Saya mohon maaf apabila selama penjelasan ada salah-salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyimak videonya sampai akhir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.